Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya, karena kuliah yang hari Rabu pagi jadi harus dipindah karena kemarin sedang ada akreditasi untuk prodi Teknik Bioenergi. Eh, Baik, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari kinetika enzim. Jadi, yang akan kita diskusikan sampai akhir kuliah ini adalah terkait inhibisi enzim. Jadi, apa saja yang bisa menyebabkan enzim itu menurun kemampuan untuk mengkatalisis suatu reaksi. Atau kalau dari sisi kinetika ya yang terlihat dengan jelas itu adalah laju reaksinya itu akan menjadi turun. Nah, kita akan lihat nanti mekanisme inhibisi itu apa saja, kemudian ketika itu diturunkan menjadi model kinetika, itu nanti modelnya menjadi seperti apa. Tentunya semuanya masih akan berbasis pada model Michaelis-Menten yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Hanya nanti ada modifikasi baik itu dari sisi parameter laju reaksi maksimumnya, yaitu Vm, dan parameter konstanta kesetimbangannya, yaitu Km. Nah, tapi sebelum ke situ, sebetulnya inhibisi dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama inhibisi yang memang levelnya itu di gen. Kita sebutnya adalah inhibisi genetik ya. Jadi memang gennya itu mengalami sesuatu ya antara kondisi mungkin kalau misalnya kita bicara mikroba misalnya, mikroba, bakteri, ragi ataupun jamur itu berada dalam kondisi yang nutriennya, ya, mediumnya atau nutrisi pertumbuhannya atau kondisi lingkungannya itu berubah, ya, bukan kondisi lingkungan atau bukan komposisi nutrien yang memang optimum untuk pertumbuhan. Nah, ketika terjadi perubahan seperti itu, biasanya nanti si mikroba ini akan melakukan sesuatu adjustment ya. Jadi adjustment itu penyesuaian. Jadi penyesuaiannya itu bisa sampai ke level gennya. Jadi di level gennya dia memang akan mengalami penyesuaian sehingga nanti enzim yang umumnya dihasilkan ya, enzim yang umumnya disintesis untuk pertumbuhan ada sebagian yang menjadi tidak disintesis atau produksinya menjadi sedikit gitu ya. Jadi sintesis enzimnya terhambat antara tidak diproduksi atau memang diproduksi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Kenapa? Ya karena memang karena nutriennya berubah atau kondisi lingkungannya berubah sehingga dia memang harus menyesuaikan dengan itu. Sehingga enzim yang semula dibutuhkan menjadi tidak dibutuhkan seperti itu ya. Sehingga nanti ketika sintesis enzimnya terhambat, maka reaksi enzim yang dikatalisis oleh enzim tersebut juga akan menjadi turun lajunya. Nah, ini tidak akan kita bahas di kuliah ini karena mungkin nanti pembahasannya akan sangat beragam ya, tergantung jenis mikrobanya atau tergantung kondisi lingkungannya atau tergantung jenis nutriennya gitu ya. Karena ini levelnya adalah genetik. Nah, yang akan kita bahas itu adalah yang tipe yang kedua. Disebutnya ini adalah tipe allosterik. Jadi enzimnya itu dihasilkan ya. Jadi kondisinya tidak berbeda dengan kondisi awal gitu ya, sehingga enzimnya tetap dihasilkan, hanya aktivitas ataupun kemampuan ataupun laju reaksi enzim itu menjadi turun karena ada sesuatu zat yang harusnya tidak ada ya, harusnya tidak ada di medium menjadi ada. Kita sebutnya itu adalah inhibitor. Jadi di sini inhibitornya itu yang akan menghambat aktivitas enzim. Jadi beda ya kalau yang tipe genetik itu memang yang punya enzim ya, mikrobanya itu kan yang menghasilkan enzim. Yang menghasilkan enzim yang memang menghambat sintesisnya, itu yang tipe genetik. Tapi yang di tipe allosterik, mikrobanya tetap menghasilkan enzim normal gitu ya. Hanya karena ada gangguan dari zat asing lain, sehingga nanti aktivitas enzim ini menjadi terhambat. Kenapa bisa terhambat? Karena inhibitor tadi nanti kita akan bahas sebetulnya macam-macam ya mekanismenya, tapi inhibitor ini secara umum dia akan mengganggu protein enzim.
Ya, jadi bukan di level gen. Kalau yang tipe genetik kan levelnya gen ya, memang produksinya yang dihambat. Tapi kalau yang allosterik itu tidak menghambat produksi, tapi yang sudah diproduksi itu yang dihambat kerjanya. Sehingga nanti laju reaksi itu akan berpengaruh. Tentunya yang pengaruhnya laju reaksi turun ya. Kita tidak akan diskusikan kalau ternyata inhibitor itu menaikkan laju reaksi, ya namanya bukan inhibitor. Ya, nah tipe allosterik ini yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Nah, tipe allosterik sendiri itu ada dua, yaitu yang sifatnya reversible ya bolak-balik ya. Artinya apa? Ini secara umum kalau inhibitornya ada, itu kerja enzim akan terhambat. Ya, kerja enzim akan terhambat, kemudian laju reaksinya akan turun. Tapi kalau inhibitor itu berhasil Anda kurangi atau Anda pisahkan gitu ya, kerja enzim menjadi kembali seperti semula atau naik lagi ya. Yang tadinya ada inhibitor itu lajunya turun, begitu inhibitornya itu bisa dihilangkan atau dipisahkan, laju reaksi enzimnya menjadi kembali normal atau naik lagi. Itu yang kita sebut reversible. Dan itu yang akan kita bahas. Nah, yang kedua adalah inhibisi yang sifatnya irreversible. Jadi kalau irreversible, dari namanya tahu ya, jadi inhibisi terhadap kerja enzim atau penurunan terhadap laju reaksi enzimatiknya itu adalah permanen. Ya, jadi ketika ada inhibitor, apa yang dilakukan oleh inhibitor? Dia akan merusak si enzim. Jadi proses yang terjadi itu adalah proses destruksi atau merusak. Merusaknya gimana? Dia bisa merusak protein enzim secara keseluruhan gitu ya, atau dia bisa mendestruksi sisi aktifnya enzim gitu ya, sehingga nanti ketika katakanlah inhibitornya sudah tidak ada ya, enzimnya Anda pakai lagi, enzim itu sudah turun kemampuannya atau malah sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi. Itu yang disebut dengan inhibisi allosterik yang irreversible. Ya, jadi yang biasanya di sini itu adalah misalnya adalah ion logam berat. Ya, ion logam itu dalam konsentrasi yang tinggi, kan Anda masih ingat ya bahwa sebetulnya ketika Anda ingin menumbuhkan mikroba, itu kan Anda butuh ion logam, karena sebetulnya ion logam itu juga merupakan bagian dari kofaktornya enzim. Tapi jumlahnya tidak boleh terlalu tinggi, konsentrasinya tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa ya? Kalau tinggi, dia akan merusak si enzim. Dia akan melakukan inhibisi yang sifatnya irreversible. Nanti kalau enzimnya Anda pisahkan, Anda mau pakai lagi, ini sudah berkurang kemampuannya. Ya, atau malah rusak ya, berarti tidak bisa digunakan sama sekali. Ya, atau dia bisa merusak enzim atau memodifikasi gugus fungsi ya, karena kan ion logam itu memungkinkan untuk membentuk ikatan kovalen ya, di mana ikatan kovalen itu adalah ikatan yang cukup kuat, cukup permanen sifatnya. Sehingga nanti gugus fungsi dari si enzim yang mestinya dipakai atau berperan di sisi aktifnya enzim itu menjadi berubah. Kalau berubah ya berarti sisi aktifnya menjadi tidak aktif lagi. Nah, yang allosterik irreversible ini tidak bisa dianalisis dengan Michaelis-Menten. Makanya untuk diskusi di kinetika enzim ini, tipe inhibisi yang akan kita bahas itu adalah yang reversible. Yang dia hanya mengganggu, ya istilahnya Anda bisa bayangkan dia hanya mengganggu kerja enzim secara sementara saja ya. Sementara itu maksudnya kalau dia ada itu dia akan mengganggu. Tapi kalau Anda bisa pisahkan lalu enzimnya Anda gunakan lagi, itu tidak akan mengganggu lagi. Jadi atau kerja enzimnya masih akan kembali seperti semula. Itu yang reversible. Nah, yang reversible ini karena ya reversible ya, bolak-balik, dia bisa kembali berfungsi kalau tidak ada inhibitor, maka secara kuantitatif ataupun secara pemodelan itu bisa dijelaskan menggunakan Michaelis-Menten. Ya tentunya dengan adanya
tambahan komponen inhibitor di reaksi ya. Jadi kalau biasanya Anda punya, kan masih ingat ya, reaksi enzim itu kan cuma begini aja mekanisme yang sampai sekarang diikuti gitu ya. Secara sederhana, kalau hanya satu jenis substrat, itu ya cuman satu molekul enzim bereaksi dengan satu molekul substrat. Terus jadi ini terus jadi produk. Seperti itu. Nah, nanti gimana peran inhibitor di dalam mekanisme ini? Itu yang akan kita bahas. Nah, secara umum kalau inhibitor ya, itu tipe allosteric reversible-nya itu ada 3. Ada yang namanya kompetitif, ya. Ada yang namanya non-kompetitif, ada yang namanya unkompetitif. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dibedakan ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini sebetulnya secara istilah sebetulnya harusnya tidak berbeda ya antara yang non dengan yang un. Sama-sama berarti bukan kompetitif. Tapi kita akan lihat nanti apa sih bedanya antara yang non kompetitif dengan yang unkompetitif. Nah, selain 3 jenis inhibisi oleh inhibitor ya, yang ini oleh inhibitor, inhibisi yang reversible itu juga bisa disebabkan oleh adanya substrat. Nah, kalau yang substrat tentunya kita tidak bisa hilangkan sama sekali ya, karena kan kita butuh substrat untuk bisa bikin produk. Oke, ini terkait jenis inhibisi yang reversible. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah dari yang kompetitif. Dari namanya Anda mestinya bisa punya sense gitu ya. Kenapa disebut dengan kompetitif? Oke, kira-kira kenapa? Kenapa disebutnya adalah kompetitif? Ini maksudnya apa gitu? Ada yang kebayang nggak kalau secara fenomena reaksi? Itu ya Pak, dia nanti mengganggunya itu tempat sisi aktif enzim yang tempat bereaksinya substrat gitu Pak. Jadi langsung ke sisi aktif enzim. Ya, betul. Jadi kenapa disebut kompetitif? Karena dia akan berkompetisi dengan substratnya. Ya, kan harusnya enzim itu mengikatnya adalah mengikat substrat. Mengikatnya di mana? Dia mengikat substratnya di sisi aktif. Ya. Kenapa disebut kompetitif? Karena si inhibitor ini menyerang sisi aktif juga, sehingga dia berkompetisi dengan substrat. Kenapa bisa menyerang di sisi aktif? Karena Anda bisa bayangkan yang inhibitor yang tipenya kompetitif ini, dia punya struktur ataupun sifat ataupun bentuk gitu ya, yang analog ya, kita sebutnya analog atau menyerupai struktur dari si substrat. Ya, ini tidak hanya struktur ya, tapi sifat juga. Dia punya sifat dan struktur yang analog dengan substrat. Sehingga apa? Sehingga reaksi yang harusnya kalau di Michaelis-Menten itu kan reaksi yang pertama jalan adalah reaksi yang ini ya, enzim dengan substrat membentuk enzim substrat. Nah, kalau ada inhibitor karena dia saingan, dia tidak mau kalah gitu ya, enzimnya bereaksi dengan inhibitor. Inhibitornya bereaksi dengan enzim. Tapi membentuknya adalah kompleks enzim inhibitor. Nah, sehingga nanti kalau ada inhibitor dalam suatu sistem dan sifat inhibitornya itu adalah yang kompetitif, maka Anda bisa bayangkan di dalam sistem itu akan ada 2 jenis kompleks. Akan ada 2 reaksi kesetimbangan, akan terbentuk 2 jenis kompleks, tapi hanya kompleks ES yang akan membentuk produk. Oke, ya. Jadi seperti ini penggambaran modifikasi dari reaksi Michaelis-Mentennya. Ada 2 reaksi, bentuknya mirip ya, terbentuk 2 kompleks gitu. Yang satu ES, yang satu EI, tapi yang ES yang akan membentuk produk. Nah, kalau sifat inhibitornya seperti ini,
Maka yang bisa Anda lakukan adalah kalau tidak bisa menghilangkan inhibitornya ya, maka yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah substrat. Meningkatkan konsentrasi substrat. Agar apa? Agar reaksi yang pertama itu peluangnya lebih banyak. Kan namanya kompetisi ya. Kompetisi itu kan yang satu bisa mengalahkan yang lain kalau jumlahnya diperbanyak. Ya, walaupun peluang terbentuknya I tetap ada gitu ya. Tapi dengan banyaknya molekul S di dalam suatu larutan dibandingkan molekul I, maka peluang terbentuknya ES akan lebih besar. Sehingga nanti peluang reaksi yang ketiga ini jalan itu akan lebih besar. Oke. Kalau seperti ini, mungkin kalau Anda baca slide-nya ada sebetulnya. Tapi kalau Anda melihat seperti ini, Anda ingat ya bahwa parameter kinetika itu ada Vm, ada Km. Rumusnya adalah V sama dengan Vms per Km plus S. Secara keseluruhan, kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau ada inhibitor, V itu pasti turun. Ya, V itu pasti turun kalau ada inhibitor. Kalau tetap atau malah naik namanya bukan inhibitor. Nah, V itu turun kalau ini secara analisis persamaan saja ya. Kalau Anda lihat ya, V itu turun, itu kan sebetulnya bisa disebabkan dua ya. Vm-nya turun atau Km-nya naik. Ya kan ya? Secara umum kan Anda bisa dapatkan V yang nilainya turun, itu disebabkan karena pembilangnya itu turun atau penyebutnya yang naik. Nah, nanti kita akan lihat tiap jenis inhibisi efeknya ke Vm dan Km apa. Tapi kalau secara sekilas, Anda lihat seperti ini, ini kan mekanisme yang paling sederhana. Efeknya kira-kira yang mana? Dia menurunkan Vm atau menaikkan Km? Dengan mengingat lagi ya, definisi Vm kemarin apa, definisi Km apa. Ada yang bisa nebak nggak? Kalau dengan adanya inhibitor kompetitif, itu menambah satu reaksi kesetimbangan, ya. Tapi reaksi kesetimbangan yang kedua itu membentuk membentuk kompleks yang lain, dan di kompleks ini tidak membentuk produk, ya. Kira-kira dia akan menurunkan Vm atau menaikkan Km? Masih ingat ya bahwa Vm itu adalah K2 dikalikan E0 dan Km adalah E dikalikan S per ES. Ada yang mau nebak? Atau harus ditunjuk lagi nih? Kemarin sampai mana ya? Saya lupa namanya. Khoirunisa, Budia Abdillah. Ada? Iya Pak, halo. Ya, kalau Anda disuruh nebak, kalau inhibitornya sifatnya seperti ini, dia akan menurunkan Vm atau menaikkan Km? Menaikkan Km ya Pak. Suaranya kerosak-kerosak. Gimana? Maaf Pak, menaikkan Km bukan ya Pak? Menaikkan Km. Alasannya apa? Kurang tahu Pak. Jadi hanya menebak saja gitu ya? Iya, dari rumusnya. Oke, ada yang mau menebak lagi? Marcelina, Lydia, Sutanto. Iya Pak, kalau saya nebaknya juga KM, soalnya kalau yang saya lihat, maksudnya kalau menurut saya, kan itu kalau KM itu kan enzimnya kali, konsentrasi enzimnya kali substrat. Jadi kalau misalnya ada inhibitor, jadinya enzimnya itu terbagi gitu ke bereaksi dengan
inhibitornya jadinya berkurang gitu, Pak. Ya, betul ya jawabannya. Efek dari inhibitor yang sifatnya kompetitif itu adalah nanti dia akan akan menaikkan KM. Karena yang harusnya dia itu membentuk ES ya, KM kan ini ya definisinya, sebagian enzim itu kan akan membentuk EI. Sehingga nanti kesetimbangannya itu akan berubah. Tapi kita akan lihat ya kalau dari sisi analisis matematika seperti apa. Oke, mungkin sebelum kita lihat penurunan matematisnya, ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan juga ya. Kalau secara eksperimen, gimana sih tahu caranya inhibitor itu sifatnya apa? Apakah kompetitif, apakah non-kompetitif, ataukah yang unkompetitif gitu ya. Itulah gunanya kemarin dijelaskan terkait evaluasi parameter kinetika ya. Evaluasi itu ya menentukan nilai VM dan KM. Jadi sebetulnya bagaimana memutuskan atau mengenali gitu ya, mengidentifikasi inhibitornya itu jenis kompetitif atau bukan. Jadi yang dilakukan secara eksperimen itu adalah ya Anda perlu mendapatkan nilai V terhadap S. Sama seperti kalau tidak ada inhibitor ya. Dari V terhadap S, Anda kan bisa membuat kurva seper V terhadap seper S. Gitu ya. Kemudian Anda plot pakai yang Lineweaver-Burk. Lalu dari situ Anda dapat VM dan KM. Nah, ini Anda bandingkan. Anda bandingkan antara ketika seper V atau V terhadap S atau seper V terhadap seper S dengan adanya inhibitor atau tanpa adanya inhibitor. Ya. Yang pertama adalah kondisi dengan tidak ada inhibitor, yang kedua ada. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah ya mirip gitu ya. Dengan atau tanpa inhibitor, Anda memeriksa pengaruh variasi konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi awal, ya, V terhadap S tadi. Dengan dan tanpa inhibitor, terus dibandingkan. Ya, ini kemarin sudah disampaikan ya. Yang ini adalah yang Bicalus-Mentonnya, ini adalah yang Lineweaver-Burknya. Kalau yang kompetitif, jadi sebetulnya kalau dijelaskan pakai gambar, walaupun Anda mungkin sudah bisa membayangkan ya, yang paling memenuhi model kompetitif itu adalah yang model seperti ini. Jadi bentuk sisi aktifnya seperti ini, kemudian substratnya begini gitu ya, inhibitornya begini, sisi-sisi dari inhibitor dengan substrat itu sama dengan bentuk sisi aktif. Jadi kalau sudah ditempeli substrat, inhibitornya tidak bisa menempel, atau sebaliknya, kalau inhibitornya sudah nempel, substratnya jadi tidak bisa. Nah, dari yang awal ini, yang substrat baru terbentuk produk. Tapi sebetulnya inhibisi kompetitif itu juga bisa seperti ini. Ya, jadi tidak pas banget di sisi aktif gitu ya. Jadi tidak analog banget antara si inhibitor dengan substrat. Tapi ketika inhibitornya itu nempel, intinya substratnya tidak bisa nempel. Gitu ya. Jadi kalau substratnya tidak bisa nempel, produknya tidak bisa terbentuk. Sama. Jadi ada beberapa, ini kenapa jalan sendiri ya, sorry. Oke, jadi ada beberapa ya, atau bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya ini kan tidak persis sama ya, tidak persis sama bentuk yang menempel di sisi aktif, tidak persis sama. Tapi kalau substratnya sudah nempel, inhibitornya nggak bisa. Atau inhibitornya sudah nempel, substratnya juga jadi tidak bisa. Ini juga mirip. Ini juga mirip. Nah, ini agak sedikit beda memang ya. Kalau ini, ketika inhibitornya nempel, ini kan sebetulnya kalau Anda lihat, tempat nempelnya inhibitor dengan tempat nempelnya substrat, itu beda. Tapi inhibitor yang kompetitif, ketika dia menempel, substratnya, sisi aktif yang harusnya bisa ditempati substrat, mengalami deformasi bentuk, atau mengalami perubahan bentuk. Sehingga apa? Ya substratnya jadi tidak bisa menempel. Kalau inhibitornya itu lepas,
Balik lagi bentuknya seperti ini, substratnya bisa nempel. Jadi sebetulnya kita juga tidak tahu ya di level molekuler apa sih yang dilakukan oleh inhibitor kompetitif itu. Apakah betul sama-sama betul sama-sama persis gitu ya, seperti model A ini atau yang lain. Tapi intinya karena kompetitif, ketika satu sudah nempel, yang lain tidak bisa. Intinya kayak gitu ya. Nah, dari percobaan ketika dibandingkan ya antara ada inhibitor atau tidak ada inhibitor, dan inhibitornya itu adalah kompetitif, itu nanti akan berubah nilai KM-nya. Ya, KM itu adalah yang dari pengukuran ya. Jadi Anda bandingkan ya KM tanpa inhibitor dengan KM dengan inhibitor, kita sebutnya adalah KM nyata ya. Itu nanti KM yang ada inhibitornya itu akan lebih besar. Makin besar kalau konsentrasi inhibitornya itu makin tinggi. Ya, nilai KM nyata itu akan makin tinggi kalau konsentrasi inhibitornya makin tinggi. Kenapa? Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kalau mungkin ini kurva penjelasannya menjelaskan hasil akhirnya dulu, tapi nanti mekanismenya setelahnya. Nah, kalau dari treatment data, Anda bisa lihat seperti ini. Kalau dari yang Landwever-Brock ya. Jadi Anda bandingkan ya seper V dengan seper S-nya, seper V dengan seper S. Terus kalau tanpa inhibitor, nanti dapat kurva seperti ini. Tapi ketika ditambah inhibitor, dapat kurvanya seperti ini. Ya, sehingga nanti KM-nya membesar, kemudian VM-nya tetap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Semoga tidak terlalu cepat ya menyampaikannya. Yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, nah mekanisme reaksinya adalah seperti ini. Oke, mekanisme reaksinya adalah seperti ini yang tadi ditulis di awal. Jadi ada dua kesetimbangan. Yang reaksi yang pertama itu adalah reaksi yang normal, yang Michaelis-Menten yang normal, di mana ada KM di sini. Ini kan KM ya. Kemudian E ini bisa menjalani reaksi kesetimbangan yang kedua, yaitu yang dengan I. Karena ini adalah reaksi kesetimbangan juga, maka ada yang namanya KI. Oke, dua-duanya memenuhi asumsi Michaelis-Menten ya, yaitu kesetimbangannya berjalan dengan cepat, gitu ya. Sehingga Anda bisa dapatkan yang namanya KM itu adalah ini. Kalau KI apa? Ya, KI adalah E, I, per EI. Sama definisinya, hanya ganti S dengan I-nya. Ya, ini. Ini adalah KI. Definisi laju reaksi sama dengan yang Michaelis-Menten normal, itu adalah V sama dengan K2 dikalikan ES. Nah, neraca enzimnya yang menjadi sedikit berubah. Sebetulnya ini mirip dengan latihan kemarin ya. E0-nya itu menjadi E, ES, dan EI. Ya, jadi ada 3 bentuk kompleks. Nah, selanjutnya ya sama, Anda tinggal mengasah kemampuan untuk melakukan substitusi eliminasi gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan bentuk EES-EI itu nanti dalam persamaan dalam parameter E0, kemudian S, kemudian I. Ya, jadi ini Anda bisa substitusi ya, EI-nya diganti gitu menjadi yang ini. Oke, kemudian Anda kelompokkan sehingga bisa menjadi ini, E-nya sebagai fungsi ES dan I seperti ini. KM-nya Anda bisa substitusi sehingga menjadi bentuknya begini gitu ya. Lalu Anda dapatkan ES persamaan akhirnya ini.
Silakan nanti Anda coba sendiri ya. Oke ya, sehingga ES-nya itu akan menjadi fungsi E0S, kemudian KM 1 plus I per KI plus S. Sehingga nanti ya tinggal disubstitusikan saja kebersamaan awal. ES-nya itu akan menjadi, V-nya itu akan menjadi ini. Nah, Anda bisa lihat ya, bahwa yang bentuk ini itu kan VM. Dan yang bagian ini itu adalah mirip dengan yang Michaelis-Menten. Sehingga tadi, kenapa bisa didapat bahwa V itu adalah VMS per KM plus S. Dengan nilai KM-nya berubah tapi sekarang. KM-nya itu akan dipengaruhi oleh I. Jadi yang ini adalah KM tanpa inhibitor ya. Kemudian karena ada pengaruh inhibitor, nilai KM-nya menjadi naik ya. Anda bisa lihat ya, kalau I-nya ditambah, KM nyatanya akan nambah. Dari sini ada pertanyaan? Sebetulnya ya bisa dibilang mudah gitu ya. Penurunannya, pendekatannya mirip. Kan kemarin sudah ada latihannya. Hanya yang perlu Anda perhatikan di mekanismenya. Apa sih sebetulnya arti dari mekanisme seperti ini? Artinya adalah, ya tadi, begitu yang kompetitif itu adalah ketika inhibitor itu menyerang enzim, si substratnya sudah tidak bisa melakukan apapun terhadap enzim. Gitu ya. Ya, jadi inhibitor bisa langsung menyerang enzim bebas, dan ketika inhibitor itu sudah berikatan dengan enzim bebas tadi, membentuk EI, S-nya itu sudah tidak bisa. S-nya hanya bisa berikatan dengan enzim yang masih bebas. Itu definisi dari yang kompetitif. Kemudian, karena sistemnya seperti ini, terbentuk dua kesetimbangan ya, ada KM, ada KI, ada KI, sehingga di akhir Anda dapatkan bahwa nilai KM-nya menjadi lebih besar. Anda masih ingat ya kemarin kita ketika kita berdiskusi membandingkan KM itu kan lebih dipilih yang nilainya sekecil mungkin karena itu menunjukkan afinitas yang tinggi terhadap substrat. Jadi secara tidak langsung atau ini bisa Anda artikan ya, ketika inhibitor itu menaikkan nilai KM, afinitas enzim terhadap substrat tadi menjadi turun. Kan artinya sama ya. Jadi nilai KM naik itu artinya dia menurunkan afinitas si enzim tadi terhadap substrat. Kenapa afinitasnya turun? Ya karena si substratnya punya saingan lain gitu ya. Enzimnya itu tidak hanya suka terhadap substrat, tapi dia suka terhadap inhibitor juga. Nah, hanya ketika dengan inhibitor tidak ada produknya. Tidak bisa membentuk produk. Oke ya, jadi ketika diplot tadi sudah dijelaskan, ketika Anda melakukan plotting ya, jadi secara eksperimen bentuknya sebetulnya sama. Dan Anda harus tetap pastikan ya bahwa pengadukannya itu baik. Anda bandingkan ketika tidak ada inhibitor dengan ada inhibitor dengan jumlah yang divariasikan gitu ya. Ini Anda bisa lihat bahwa hanya nilai KM yang berubah. Kalau inhibitornya juga beda, nah Anda bisa misalnya ada dua jenis inhibitor gitu. Nah, Anda juga bisa lihat kalau ada dua jenis inhibitor, maka nanti gimana profil terhadap KM. Semakin naik KM-nya, itu kan berarti kemampuan dia untuk menginhibisi itu makin tinggi ya. Jadi mengganggu afinitas enzim terhadap substratnya, kemampuannya itu akan semakin besar. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, selain menghilangkan inhibitor, Anda menambahkan substrat lebih banyak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah bentuk yang non-kompetitif. Jadi yang berkebalikan dengan yang kompetitif. Nah, inhibitor yang non-kompetitif ini
dia tidak punya kesamaan struktur dengan molekul substrat. Ya. Sehingga karena tidak punya kesamaan struktur dengan molekul substrat, maka inhibitor ini nempelnya dengan enzim bukan di sisi aktif. Ya. Jadi di sini nempelnya bukan di sisi aktif, karena dia bisa nempel bukan di sisi saya balik ya. Karena si inhibitor ini tidak nempel di sisi aktif, substrat bisa nempel di sisi aktif, gitu ya. Nah, sehingga inhibitor non-kompetitif itu juga bisa nempel ketika E-nya sudah membentuk ES. Bisa dipahami ya. Jadi karena si yang non-kompetitif ini dia benar-benar tidak analog dengan substrat gitu ya. Jadi enzim itu selain bisa ditempeli substrat, dia juga bisa ditempeli inhibitor. Seperti ini. Jadi ada kalau kompetitif tadi hanya membentuk dua kesetimbangan gitu ya. Kalau di sini kesetimbangannya jadi 4. Karena inhibitornya benar-benar nggak kompetitif gitu ya. Dia bisa nempel ketika enzimnya itu bebas gitu ya, membentuk EI. Dia juga bisa nempel ketika ES-nya sudah terbentuk ya. Dia juga bisa nempel, si substrat ini juga masih bisa nempel ketika EI-nya sudah terbentuk. Jadi ada 4 reaksi kesetimbangannya ini. Tapi sama seperti yang kompetitif, yang bisa jadi produk itu hanya ini. Jadi ketika kompleks itu sudah ada inhibitor ya, ini semuanya tidak bisa menjadi produk. Tapi ini kesetimbangan ya, jadi kesetimbangannya Anda bisa bayangkan EI itu bisa balik menjadi E dan I. Ketika E-nya nanti ditempeli oleh S, dia bisa membentuk ES. ES-nya bisa jadi produk. Atau ESI pun itu bisa balik menjadi ES dan I. Ketika sudah berada dalam bentuk ES, dia bisa jadi produk. Makanya namanya reversible tadi ya, di awal disebutkan. Kebayang ya? Jadi seperti itu. Nah, karena non-kompetitif itu sifatnya, inhibitor non-kompetitif sifatnya seperti itu, sebetulnya gimana cara mengidentifikasinya? Mirip dengan yang kompetitif. Sebetulnya untuk mengenali jenis-jenis inhibisi itu caranya sama ya. Anda melakukan percobaan, yang satu yang satu tanpa inhibitor, yang satu ada inhibitor. Lalu dua-duanya diuji V terhadap S, ya, V terhadap S. Lalu diplot seper V terhadap seper S. Lalu dibandingkan VM dan KM. Ini juga sama, bandingkan. Nah, sebetulnya yang di non-kompetitif ini yang terjadi bisa dua jenis gitu ya. Ada yang namanya full non-kompetitif atau pure non-kompetitif atau inhibisi murni ya, inhibisi non-kompetitif murni atau penuh gitu ya. Jadi benar-benar non-kompetitif. Ada yang campuran, yang mix kompetitif atau kita sebut juga parsial gitu ya. Jadi sebagian. Apa sih bedanya? Jadi sebetulnya ini hanya lebih ke pengaruh ke afinitas terhadap afinitas enzim terhadap substrat dan terhadap inhibitornya. Kalau yang disebut dengan inhibitor atau inhibisi yang non-kompetitif murni, itu sebetulnya afinitasnya semua sama. Ya, E terhadap S itu juga sama dengan E terhadap I, kemudian juga sama terhadap ES terhadap I. Sama, jadi sebanding. Jadi ini kualitatif sebetulnya ya. Jadi istilahnya apa? Ya, ketertarikan atau afinitas atau bagaimana si enzim itu memperlakukan substrat, memperlakukan inhibitor itu sama. Ketika juga nanti sudah terbentuk enzim inhibitor atau terbentuk kompleks enzim substrat,
memperlakukan molekul yang ketiga itu juga sama. Ini adalah yang non-kompetitif murni. Nah, ada juga yang non-kompetitif campuran. Kalau yang campuran ya berarti tidak sama. Kira-kira apa sih efeknya terhadap mekanisme reaksi ini? Kalau murni dengan yang tidak murni, apa? Ada yang bisa nebak? Atau yang penuh dengan yang parsial? Kan tadi bicara afinitas ya. Kalau yang penuh, murni, full itu adalah yang afinitasnya semuanya sama. Kalau yang parsial itu afinitasnya berbeda. Kalau Anda lihat mekanismenya seperti ini, efek terhadap mekanisme ini apa kira-kira? Nadia? Iya, Pak. Kalau Anda disuruh nebak, ketika ada yang inhibisinya non-kompetitif murni, dibandingkan dengan yang non-kompetitif parsial, efek terhadap reaksi ini apa? Kalau afinitasnya semua sama, dibandingkan dengan afinitasnya tidak seimbang gitu ya, apa bedanya ke sini? Mau menebak? Nadia? Ya, saya masih bingung. Tapi kalau ini Pak, KM-nya tetap atau enggak ya? Gimana? Iya, berpendapat saja, nggak apa-apa. Ya, kalau KM-nya tetap mungkin ya Pak. Tapi KM-nya saya nggak tahu tetap. deh. Oke, kalau Anda punya 4 reaksi kesetimbangan, berarti masing-masing kan punya konstanta kesetimbangannya masing-masing ya. Ya, jadi ada KM, kemudian ada KI, kemudian ada K yang ESI, ada K yang EIS. Ketika itu afinitasnya sama semua, maka nilai K dari 4 reaksi ini akan sama. Ya, sebetulnya nanti ngaruhnya ke situ. Nilai konstanta kesetimbangan dari 4 reaksi kesetimbangan ini nilainya akan sama persis. Karena tadi ya afinitasnya sama. Ketertarikan satu molekul dengan satu molekul yang lain itu sama. Ya, E terhadap S dibandingkan E terhadap I, dibandingkan ES terhadap I dan EI terhadap S itu sama. Kalau yang full, maka nilai konstantanya akan sama. Itu yang disebut dengan non-kompetitif murni. Sebaliknya, kalau parsial, ya tergantung mana yang gede. Kalau afinitas E terhadap S-nya itu yang gede, berarti nanti yang KM paling gede. Gitu aja sebetulnya. KM-nya paling kecil. Kan berbanding terbalik ya. Intinya ketika afinitasnya itu paling tinggi, nilai konstanta kesetimbangannya akan menjadi yang paling rendah. Hati-hati ya, karena di enzim ini kita membuat kesepakatan bahwa konstanta kesetimbangan itu bukan produk per reaktan, tapi reaktan per produk. Kenapa? Ya memang dari sononya si Michaelis-Menten maunya begitu. Kita manut saja gitu ya. Jadi ketika afinitas tadi ya, ketika di yang non-kompetitif campuran, itu afinitasnya itu beda-beda, maka efeknya nilai K-nya akan beda-beda. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti kalau yang non-kompetitif murni, KM-nya tidak akan berubah. Ya, nilai KM-nya tidak akan berubah ya, karena afinitasnya itu sama, tapi VM-nya akan turun. Kalau campuran, KM naik, VM turun, gitu ya. Karena kan nanti nilai konstanta kesetimbangannya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi secara keseluruhan kalau Anda hitung gitu ya, antara KM ini adalah yang tanpa inhibitor ya, garis yang tanpa inhibitor, dengan yang KM nyata, yang dengan inhibitor, KM-nya akan naik. Sementara VM-nya akan turun. Nah, kalau digambarkan gitu ya, Anda bisa bandingkan yang non-kompetitif yang murni atau penuh
itu Anda bisa lihat seperti ini. Jadi afinitas masing-masing itu sama persis gitu ya. Sehingga nanti KM-nya sama persis. Nilai K-nya sama persis. Tapi kalau non-kompetitif sebagian itu tergantung dia akan lebih suka yang mana. Apakah enzimnya itu akan lebih punya afinitas yang lebih tinggi terhadap substrat gitu, atau dia punya afinitas yang lebih tinggi terhadap inhibitor gitu ya. Sehingga nanti nilai K-nya akan berbeda. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita lihat dulu ya, mungkin diselesaikan sampai yang non-kompetitif ini. Mekanismenya Anda bisa lihat seperti ini. Ya, jadi kalau yang utama ya, reaksi utama yang ini, yang jadi produk gitu ya. E-nya bisa ditempeli oleh inhibitor, menjadi EI. EI itu bisa ditempeli oleh substrat. Jadi kalau yang kompetitif kan sudah nggak bisa ya, ini masih bisa membentuk EIS. ES pun itu bisa ditempeli oleh inhibitor lagi, membentuk EIS atau ESI gitu ya. Sebetulnya sama ya, karena reaksinya kan muter akhirnya. Nah, Anda bisa lihat ya, karena ini reaksi yang kesetimbangan, terus muter gitu ya. Walaupun yang kalau KM ini wajar lah ya, di sini konstanta kesetimbangannya itu disebut dengan KM. Ya. Kemudian yang ini konstanta kesetimbangannya disebut dengan KI. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, karena reaksinya ada 4, reaksinya muter, Anda bisa lihat bahwa ada 2 reaksi yang sejajar. Ada 2 kali 2 gitu ya, reaksi yang sejajar. Yang ini sejajar dengan yang ini. Sejajar itu paralel ya. Yang ke bawah juga sejajar paralel dengan yang ini. Sehingga yang reaksi yang bawah, walaupun ini EI dan S ya, membentuk EIS, konstanta kesetimbangannya adalah KM. Karena dia sebanding dengan yang atas. Sementara yang kanan, konstanta kesetimbangannya juga KI. Ya. Jadi dari mekanisme yang seperti ini, Anda bisa lihat bahwa KM itu akan sebanding dengan ES dan E kali S per ES, dan akan sama dengan yang dari reaksi bawah. EI dikalikan S per EIS. Demikian juga yang KI. KI itu akan sama dengan E dikalikan I per ESI, dan akan sama dengan ES kalikan I per EIS atau ESI. Neraca enzimnya ketambahan EIS sekarang. Ke bawah sama ya, V-nya didefinisikannya sebagai ini, Anda akan lakukan substitusi dari komponen-komponen yang ada. Dari konstanta kesetimbangan, masukkan ke neraca enzim. Oke, sehingga Anda akan dapatkan seperti ini. Untuk inhibisi yang non-kompetitif, Anda bisa lihat ya, bahwa nanti Anda akan dapatkan V itu akan sama dengan ini. Atau kalau dibagi dengan S semuanya akan sama dengan ini. Nah, kalau ini Anda plot ya terhadap kurva yang linear, Lineweaver-Burk itu, Anda akan bisa dapatkan yang ini. Jadi inhibisi yang non-kompetitif yang kita bahas penurunannya itu adalah bentuk yang KM-nya itu, kalau seperti ini Anda bisa lihat ya, KM-nya tetap, tapi VM-nya turun. Nah, KM tetap, VM turun, ini berarti asumsinya adalah yang kompetitif murni. Ya, jadi seimbang gitu ya. Bahwa yang ini dengan yang ini itu sama, kemudian yang sejajar yang ke atas dengan yang kiri yang kanan itu juga sama.
Ya, jadi tidak perlu empat-empatnya ini antara KM dengan KI itu sama, itu tidak perlu ya. Jadi intinya ada dua reaksi yang sejajar itu punya konstanta kesetimbangan yang sama. Jadi afinitasnya sama. Itu sudah bisa dianggap sebagai yang non-kompetitif murni. Sehingga kurvanya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini berhubung sudah hampir jam 11, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya, nanti diskusi inhibisi yang selanjutnya kita bahas di hari Senin. Oke, selamat pagi semuanya, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.